Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Marta mengalami stres karena dia memilih dengan pilihannya, di mana Marta ingin memberi pelayanan yang terbaik bagi Yesus dengan memikirkan apa yang dapat ia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu ia menyuguhkan makanan dan minuman bagi Yesus. Ini sesuai dengan tradisi Yahudi bahwa seorang tamu harus diperlakukan dengan baik. Marta fokus pada apa yang ia inginkan ia lakukan untuk Tuhan. Lalu Marta mulai berkeluh kesah karena Maria tidak membantunya. Pilihan kesibukan sering membuat kita menjadi tidak fokus pada Yesus. Kemudian kita menjadi gelisah serta mulai menyalahkan sekitar kita. Bagaimana dengan Marta? Hari ini kita coba belajar dari Maria. Bagaimana dengan Maria? Maria duduk dan mendengarkan Yesus. Ia fokus pada Yesus. Ia rindu mendengarkan Yesus berbicara kepadanya. Ia menolak untuk berbicara banyak. Perbuatannya menuai pujian karena ia memilih yang terbaik di antara yang baik. Artinya ada banyak hal yang baik, namun hanya ada satu pilihan yang terbaik, yaitu Yesus dan firman-Nya. Semua pilihan yang sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki adalah pilihan terbaik. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, berbahagialah kita yang sudah memilih, menetapkan dan akan melakukan bagian dari segala sesuatu yang baik, lebih baik dan terbaik dalam kemuliaan namanya, untuk menjalani kehidupan ini yang penuh tantangan pada tahun yang segera datang, karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang sudah memilih dan menetapkan jalan hidupnya di jalan Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Bapa. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias, sebagai juru selamat semua manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, sudah menyediakan upah yang besar di surga.
Berbahagialah kita yang memilih dan menetapkan untuk tetap setia, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan, memberikan persembahan dan melayani Yesus Kristus dengan baik, lebih baik dan terbaik pada tahun yang akan datang, karena Dia Mesias dan Juru Selamat semua manusia yang berdosa sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Marta menjadi seorang wanita yang bersikap sangat wajar kala kedatangan tamu ke rumahnya, apalagi yang datang adalah seorang yang sangat berpengaruh, yaitu Yesus. Ia berusaha supaya tamunya merasa nyaman dan betah di rumahnya. Maka tak heran ia sibuk mempersiapkan segalanya untuk menjamu tamu agungnya. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, memang tidak ada yang salah dalam sikap, perbuatan dan tindakan Marta. Namun itu hanyalah satu aspek dari kehidupan pelayanan. Ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam hidup manusia, yaitu mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai contoh bagaimana Santo Paulus sungguh berubah hidupnya kala dia mau mendengarkan Allah. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus yang tadinya berusaha menganiaya dan membinasakan jemaat diubah oleh Tuhan menjadi seorang pembawa warta gembira, pemberita iman. Segala pelayanan dan tindakan kasih rupanya harus didasari oleh sikap rendah hati untuk mau mendengarkan Tuhan terlebih dahulu. Allah lah yang akan mengatur kita dan menuntun jalan hidup kita. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui kisah Maria dan Marta, kita diingatkan bahwa terkadang kita memilih sibuk melayani Tuhan sehingga kita lupa untuk diisi oleh Tuhan sendiri. Padahal ketika hidup diisi oleh Tuhan, hidup rohani kita menjadi jauh lebih baik. Yang tadinya kering sekarang terasa seperti diairi oleh kasih-Nya. Jadi apapun keputusan kita dalam memilih pelayanan, pilihlah yang merekatkan kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Ini akan menjauhkan kita dari keluh kesah, iri hati, dan juga dengki. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, buatlah kami menjadi seperti Maria yang mau mengambil waktu untuk duduk tenang di bawah bimbingan-Mu, mau mengosongkan diri dan mendengarkan firman-Mu dalam keheningan yang nantinya akan membawa kami pada rancangan-Mu yang sungguh sempurna. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.